Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya Rizky Anwarti, salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, angkatan 33, kelompok 2. Akan coba menjelaskan terkait manajemen aparatur sipil negara atau bisa kita singkat dengan ASN. Sebagai seorang ASN, tentu kita harus mampu melaksanakan dan mentaati kebijakan yang dilakukan oleh negara. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah sistem manajemen agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian manajemen ASN. Merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Seorang ASN memiliki 3 tugas dan fungsi pokok, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kesemuanya ini saling berkaitan demi tercapainya Whole of Governance. Whole of Governance adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Hal ini guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of Governance juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya, dari seluruh materi sedikit yang dipaparkan tadi, maka masuklah kita pada tugas untuk menentukan isu atau kondisi saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran Agenda 3, berkaitan dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja whole of government. Kita mulai dari yang pertama, ada identifikasi isu, yakni mengenal penyebab serta dampaknya. Isu yang pertama adalah terbatasnya jumlah publikasi internasional pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Hal ini akan berdampak pada terbatasnya penelitian dosen maupun mahasiswa yang dapat dipublikasikan secara luas. Isu yang kedua adalah belum terlaksananya pendayagunaan laboratorium program studi agribisnis Universitas Jember sebagai program layanan BLU. BLU adalah Badan Layanan Umum. Dampaknya, pendayagunaan laboratorium masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya fungsi tracer study. Hal ini menyebabkan ketelurusan lulusan belum dapat didata secara menyeluruh sehingga belum mampu menggambarkan capaian lulusan. Isu yang sudah dipaparkan ini akan dianalisis menggunakan analisis kriteria isu dengan teknik USG atau urgency, seriousness, dan growth. Teknik USG ini memiliki 5 tingkatan, yakni diberi nilai 1 hingga 5, di mana angka 5 menunjukkan kebutuhan yang sangat mendesak atau cepat, angka 4 kebutuhan yang mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 2 kurang mendesak, dan angka 1 tidak mendesak. Berdasarkan teknik tersebut, teridentifikasi bahwa isu pertama memiliki total skor dengan nilai 14, isu kedua memiliki total skor 9, dan isu ketiga dengan total skor 13. Hal ini menyebabkan perankingan yang pertama adalah isu 1, yakni terbatasnya jumlah publikasi internasional
pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Untuk ranking yang kedua adalah isu belum optimalnya fungsi tracer study, dan yang ketiga, ranking ketiga adalah belum terlaksananya pendayagunaan laboratorium program studi agribisnis Universitas Jember sebagai program layanan BLU. Dari tiga isu ini, yang akan diintensifikasikan adalah isu dengan ranking pertama, yakni terbatasnya jumlah publikasi internasional pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Terkait dengan gagasan kreatif penyelesaian isu yang akan digunakan, terdapat 5 langkah yang dapat diterapkan, yakni yang pertama, melakukan koordinasi dengan pihak terkait rancangan aksi dalam mengatasi terbatasnya jumlah publikasi internasional. Yang kedua, menyusun kerangka pelaksanaan perbaikan, metode penelitian dan penulisan pada program studi agribisnis. Yang ketiga, membentuk tim dengan konsentrasi khusus sesuai bidang masing-masing terkait dengan penelitian dan penulisan. Dan atau mempertimbangkan untuk menggunakan tenaga ahli dalam membantu proses pengurusan sistem dan administrasi penulisan yang biasanya akan memakan cukup banyak waktu. Selanjutnya ada melakukan sosialisasi dan memaparkan seluruh rencana kegiatan kepada dosen program studi agribisnis, dan yang terakhir adalah melakukan monitoring serta pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan intensifikasi publikasi jurnal pada program studi agribisnis. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu di kesempatan baik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.